pernah sampai di suatu titik di mana mereka merasa stuck dan bingung, mempertanyakan banyak hal di hidupnya. Biasanya topik yang sering hinggap di pikiran itu adalah karir, pendidikan, finansial, dan hubungan percintaan. Pertanyaan yang muncul itu seperti, apakah pekerjaan ini udah cocok dan sesuai passionku? Apakah aku berhasil atau gagal? Gimana sih masa depanku? Kenapa sih aku belum dapat jodoh? Kok umur aku udah gini dan belum nikah? Wah, teman-teman aku pada sukses. Nah, kalau kamu sedang berada di titik ini, berarti kamu sedang berada di fase yang disebut quarter life crisis. Apa sih fase quarter life crisis itu? Sejatinya ada banyak penelitian dan pandangan para ahli terkait quarter life crisis. Jeffrey Arnett misalnya berpendapat bahwa quarter life crisis adalah masa transisi antara masa remaja dan dewasa yang menimbulkan kecemasan dan kesulitan dalam membuat keputusan hidup. Atau Alex Leckerman yang berpendapat bahwa quarter life crisis adalah momen ketika individu mulai merasa tidak puas dengan hidup mereka dan mulai mencari arti dan tujuan dalam hidup, dan masih banyak lagi. Jadi, quarter life crisis adalah krisis yang dialami oleh individu pada usia 20-an dan awal 30-an. Ini merupakan masa di mana seseorang mulai merasa tidak puas dengan kehidupan mereka saat ini dan mulai mempertanyakan tujuannya dalam hidup. Berapa penyebab quarter life crisis? Rasa tidak puas dengan pekerjaan atau karir, kemajuan teknologi yang membuat hidup semakin cepat dan kompetitif, tuntutan untuk segera mencapai kesuksesan dan stabilitas finansial, keterbatasan waktu dan kesempatan untuk mengejar hal-hal yang diinginkan. Kenali gejalanya. Merasa tidak memiliki tujuan dan tidak berarti dalam hidup yang membuat kamu merasa cemas dan depresi. Rasa tidak puas dengan kondisi hidup saat ini. Kok aku gini-gini aja? Kapan nikah ya? Rasa tidak puas dengan pekerjaan, bosan dan merasa tidak tertantang. Tuntutan untuk segera mencapai kesuksesan dan stabilitas finansial. Kok belum sukses di umur segini? Kok belum punya rumah, motor, dan masih banyak lagi. Kemajuan teknologi yang membuat hidup semakin cepat dan kompetitif, merasa iri dengan teman yang memiliki karir yang lebih baik, lebih bahagia di media sosial. Mungkin Sobat Stay Tune sedang ada di fase ini. Tak perlu khawatir, ini adalah fase yang wajar. Namanya juga fase transisi, tentunya ada perubahan dalam hidup, ada banyak hal yang berjalan tak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi bisa dilewati. Zaitun bisa lakukan. Pertama, berhenti membandingkan diri. Hidup bukanlah sebuah lomba. Tiap orang pasti memiliki waktunya masing-masing. Oleh karena itu, coba untuk berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Hal yang kamu lihat dari temanmu melalui media sosial bisa jadi hanya sebagian dari cerita utuhnya yang tak sepenuhnya indah. Ingat, rumput tetangga memang akan selalu terlihat lebih jauh. 2. Kejar minatmu sendiri. Setelah berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, kejar hal yang memang menjadi minatmu. Jangan terjebak dengan tuntutan bahwa kamu harus melakukan berbagai hal karena orang di sekitarmu juga melakukannya. Coba evaluasi diri, apa yang kamu sukai, apa yang kamu pedulikan, dan apa yang bisa kamu lakukan, serta tetapkan tujuan yang baik dan positif. 3. Buat rencana dan lakukan. Rencana ini penting agar kamu bisa mengetahui langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan. Identifikasi hal apa yang membuatmu ragu. Setelah itu, yakinkan langkahmu dengan mencari solusi dengan bertanya pada orang yang tepat, keluarga, teman, atau psikolog, serta membaca dan memperluas wawasan. 4. Pilih lingkungan yang mendukung. Kamu bisa melewati quarter life crisis dengan baik apabila dimotori dengan kerja kerasmu. Memiliki teman yang memberi dampak positif juga menyokongmu apabila sewaktu-waktu kamu terjatuh. Jauh circle yang toksik. Teman yang baik akan memberi pengingat apabila kamu melakukan kesalahan. Melalui pengingat dan teguran, kamu bisa memperbaiki kesalahan untuk terus maju dan berkembang. Berhenti membuat alasan.
Selanjutnya, kamu tinggal bergerak agar bisa maju dan melewati krisis ini. Umumnya, hal yang dapat mencegah gerakmu adalah alasan-alasan yang kamu buat sendiri. Hindari pikiran-pikiran seperti saya tak cukup pintar. Sejatinya semua orang pasti bisa belajar. Waktunya kurang tepat. Waktu yang tepat itu diciptakan, bukan ditunggu. Ini adalah kesalahan orang lain. Seharusnya kamu introspeksi diri sebelum mengatakan hal ini.